Oke, kita lanjut ke bab 4 yang ada di input dan output device. Jadi teman-teman sekalian, saya di sini mau menjelaskan tentang input dan output device, atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat masukan atau keluaran komputer. Secara sederhana, input device itu alat yang kita pakai buat memasukkan data ke komputer, sedangkan output device itu alat buat menampilkan hasil dari komputer. Sekarang kita mulai dari perangkat input dulu. Nah, di perangkat input itu ada keyboard. Keyboard ini alat yang paling sering digunakan buat mengetik huruf, angka, dan simbol ke komputer. Contohnya, saat kita menulis tugas di Microsoft Word, semua inputnya masuk ke keyboard. Jenis-jenis keyboard ada beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama itu keyboard QWERTY, ini yang paling utama umum kita pakai. Yang kedua itu keyboard default DVORAK, susunan di hurufnya berbeda supaya bisa mengetik lebih cepat. Nah, di keyboard yang ketiga itu ada keyboard clutch handbrake. Bentuknya dibagi dua supaya tangan kita tidak cepat pegal saat mengetik lama. Nah, kita masuk ke bagian B, yaitu mouse. Selanjutnya ada mouse, fungsinya untuk menggerakkan printer, pointer, atau kursor di layar. Dengan mouse kita bisa mengklik, geser, atau memilih sesuatu di komputer. Contohnya nih, saat kita membuka file atau menekan tombol pada aplikasi. Jenis-jenis mouse itu ada 4. Yang pertama itu mouse manual atau mekanik, masih menggunakan bola di bawahnya. Dan yang kedua itu mouse serial dan PS/2, model lama dengan colokan khusus. Nah, mouse yang ketiga itu USB, yang paling sering digunakan sekarang, tinggal colok langsung ke port USB. Nah, yang keempat itu mouse optikal, menggunakan sensor cahaya merah yang lebih akurat daripada yang bola. Nah, kita masuk ke bagian C, itu touchpad. Touchpad biasanya ada di laptop. Fungsinya sama seperti mouse, cuman kita cukup mengusap jari di permukaan untuk menggerakkan kursor dan mengetuk 2 kali untuk klik. Biasanya digunakan saat tidak membawa mouse. Nah, yang D itu linkpad. Linkpad itu seperti pulpen digital yang bisa digunakan langsung di layar monitor. Biasanya dipakai oleh desainer atau arsitek untuk menggambar digital. Contohnya kalau mau membuat sketsa desain rumah, bisa langsung digambar di layar pakai linkpad ini. Nah, yang itu graphics pen atau papan gambar digital, berfungsi untuk menggambar langsung ke komputer menggunakan pena khusus. Biasanya digunakan oleh desainer grafis, ilustrator, atau arsitek supaya hasilnya lebih presisi dan halus. Nah, yang ke F itu joystick atau game pedal. Joystick atau game pedal biasanya digunakan untuk bermain game di komputer. Joystick bentuknya seperti pegangan dengan tombol-tombol untuk mengontrol gerakan karakter dan di dalam game. Contohnya saat kita main game balapan atau pesawat, joystick ini membantu mengatur arahan dan kecepatan. Nah, yang G itu scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah dokumen atau gambar yang ada di kertas menjadi bentuk digital di komputer. Nah, contohnya itu sama seperti kalau kita punya foto atau surat penting dan ingin menyimpan ke komputer, kita cukup melakukan scan dan hasilnya langsung tersimpan sebagai file gambar. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu output device. Kalau input tadi buat memasukkan data, nah output kebalikannya, yaitu buat menampilkan hasil dari komputer, yaitu ada A. Monitor adalah layar tempat kita melihat hasil kerja komputer, mulai dari magnetik tugas, membuka aplikasi, sampai menonton video. Semuanya tampilannya di monitor. Tanpa monitor kita tidak bisa tahu apa yang sedang dikerjakan komputer kita. Nah, yang kedua itu B. Printer digunakan untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke kertas. Misalnya kita habis mengetik surat atau tugas, printer inilah yang mengubahnya jadi bentuk fisik. Jenis printer yang umum antara lain itu ada 2. Yang pertama printer dot matrix, hasil cetaknya berupa titik-titik, biasanya untuk nota atau stroke. Nah, yang kedua itu printer laser jet, hasilnya lebih cepat dan tajam, sering dipakai di kantor. Nah, yang ke-C itu speaker adalah alat yang mengubah sinyal komputer menjadi suara. Kita bisa
dengar musik, nonton video, atau main game dengan suara yang dikeluarkan dari speaker. Nah, yang ke D itu handphone. Handphone fungsinya sama seperti speaker, tapi dipakai langsung di telinga. Biasanya digunakan untuk mendengar suara sendiri tanpa mengganggu orang lain. Nah, yang kelima itu atau E, proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan tampilan komputer ke layar besar. Biasanya dipakai untuk presentasi di kelas atau rapat supaya semua orang bisa melihat tampilan yang sama. Misalnya saat saya menjelaskan materi ini, saya bisa gunakan proyektor supaya kalian bisa lihat slide-nya. Nah, yang V itu plotter. Plotter mirip seperti printer, tapi digunakan untuk mencetak gambar yang ukurannya besar seperti peta, desain arsitektur, atau spanduk. Biasanya dipakai di bidang teknik dan percetakan karena hasilnya presisi dan rapi. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu adalah input device adalah alat untuk memasukkan data ke komputer, sedangkan output device adalah alat untuk menampilkan hasil dari komputer. Keduanya sama-sama penting karena tanpa input komputer tidak bisa menerima data, dan tanpa output kita tidak bisa melihat hasilnya.